Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita kembali dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menundukkan hati kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun dan membimbing kita dan istiqamah di atas jalannya, di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari kemarin kita sudah menyelesaikan pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Kita akan ulangi. Yang pertama adalah hasad, kemudian tamak juga termasuk, dan yang kedua marah, syahwah serta gampang emosi. Yang ketiga adalah menyukai berhias atau menghiasi rumah, kemudian dengan pakaian dan juga perabotan-perabotan. Yang ketiga, yang keempat adalah terlalu kenyang. Kemudian yang kelima adalah tamak kepada manusia. Yang keenam, tergesa-gesa. Yang kelima, cinta harta. Kemudian yang keenam adalah menggiring atau membawa manusia untuk ta'assub kepada madhab-madhab. Kemudian berikutnya adalah menggiring, membawa orang-orang awam untuk memikirkan zat Allah dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir adalah suudzon kepada sesama kaum muslimin. Berikutnya muallif rahimahullah ta'ala menyampaikan wa mislu syaitani kamisli kalbin ja'iin yaqrubu minka. Permisalan setan adalah seperti permisalan anjing yang lapar yang mendekatimu. Fa illam yakun baina yadaika lahmun wa khubzun. Jika di tanganmu ada daging dan roti, fa innahu yanzajiru bi an taqul iksa. Fa illam yakun, jika di tanganmu tidak ada daging dan roti, maka untuk mengusirnya kamu cukup mengatakan pergilah. Wa in kana baina yadayka syai'un min dalika wa huwa ja'iun. Tetapi jika di tanganmu itu ada
daging atau roti dan anjing itu dalam keadaan lapar, lam yandafi anka bi mujarradil kalam, maka engkau tidak bisa mengusir anjing itu hanya sekedar menghardiknya atau dengan mengatakan pergilah. Fakadzalikal qalbul khali an qutis syaitan, demikianlah hati yang kosong atau yang tidak ada makanan bagi setan. Yanzajiru anhu bi mujarradi dzikri, maka setan itu akan terusir hanya dengan sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan yang beliau sampaikan, setan itu ibarat anjing yang dalam kondisi lapar. Maka jika kedua tangan kita atau tangan kita membawa daging atau roti, ya, maka kita tidak bisa mengusir anjing tersebut hanya sekedar menghardiknya. Berbeda kalau misalnya kita tidak membawa apa-apa. Anjing itu tidak mengincar sesuatu yang ada pada diri kita. Maka dengan menghardiknya saja, dengan mengatakan pergilah, anjing itu bisa pergi. Tetapi ketika ada sesuatu yang dia incar, apalagi anjing itu dalam keadaan lapar, maka tidak cukup hanya sekedar ucapan. Maka demikianlah kata beliau, hati yang kosong dari sesuatu yang menjadi asupan atau makanan setan, maka dengan sekedar zikir pun maka setan itu akan pergi. Fa ammal qalbul ladzi ghalaba alaihi al-hawa, maka adapun hati yang ghalaba alaihi al-hawa, didominasi oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh hawa nafsu, fa innahu yadfa'u dzikra ila fa innahu yadfa'u dzikru ila hawashihi, maka akan yadfa'u dzikra ila hawashihi, akan mencegah zikir sampai ke pinggirannya. Kalau hati itu didominasi oleh hawa nafsu, maka zikir itu akan minggir, akan kalah, sehingga hatinya tidak menjadi hati yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatamakkanu dzikru min suwaida'i qalbihi, dan maka zikir itu tidak bisa bertempat di relung hatinya. Fayastaqirru syaitan fis suwaida, maka setan pun akan bercokol di relung hati orang tersebut. Jika hati kita didominasi oleh hawa nafsu, maka zikir ini akan menyisih, sehingga yang dominan di dalam hatinya adalah hawa nafsunya, sehingga zikir itu tidak menetap di dalam hatinya, gantinya adalah setan yang ada di situ. Wa idza aradta misdaqa dzalik, jika engkau ingin bukti real dari benarnya pernyataan itu adalah fata'ammal hadza fi sholatika, maka renungkan, perhatikan salatmu. Wandur ila syaitan kaifa yuhaddisu qalbaka fi misli dzalikal mautin, lihatlah setan bagaimana berbicara dengan hatimu pada contoh waktu seperti itu. Ketika kita sholat, maka setan akan berupaya untuk memalingkan hati kita dengan mengajak bicara hati kita. Bidzikri suq, dengan hati kita saat sholat itu mengingat pasar, kemudian juga wahisabil amilin, hasil muamilin, hasil para pekerja, pedagang, wa tadbiri amrid dunya, dan juga urusan-urusan dunia yang lainnya. Ini menjadi bukti bahwa ketika
dalam aktivitas ibadah kita pun, saat hati kita lalai dari mengingat Allah, padahal saat itu melaksanakan aktivitas ibadah, maka disitulah setan akan masuk dan mengajak bicara hati kita. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis beliau menyatakan, ketika adzan itu dikumandangkan, maka setan akan lari sejauh-jauhnya. Bahkan lahu durat, lari terbirit-birit, terkentut-kentut, sampai setan-setan itu tidak bisa mendengar adzan lagi. Lalu setelah adzan itu selesai, mereka akan kembali. Dan saat iqamah dikumandangkan, setan kembali lari, tidak mau mendengar iqamah. Nah, setelah iqamah selesai, kemudian salat ditegakkan, maka disitulah setan kembali menggoda manusia untuk melalaikan hati mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam salat pun keadaan orang itu berbeda-beda. Ma aqala minha, sebatas hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang diingatkan dengan pasar, ada yang diingatkan dengan muamalah, kerja dengan rekan-rekannya, atau perkara-perkara dunia yang lainnya. Bahkan sesuatu dari dunia yang tidak dia ingat di luar sholat, pada saat sholat bisa saja dia mengingatnya. Dan ini adalah salah satu cara setan untuk menggerogoti ibadah seorang hamba. Makanya orang yang sholat kemudian dia menoleh, ya, orang yang sholat menolehkan kepalanya tanpa badannya mengikuti sehingga dia tetap menghadap kiblat, sholatnya masih sah. Tapi ini dihukumi makruh dan dikatakan ikhtilasun yahtalisuhus syaiton. Dia itu kecopetan. Pahala dia dicopet oleh setan. Berkurang pahalanya. Karena dia melakukan hal yang pada dasarnya dilarang oleh Nabi SAW, tetapi larangan itu kata para ulama bersifat makruh. Dia mengingat perkara-perkara duniawi, maka sampai ada orang itu yang lupa berapa jumlah rakaat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dan Nabi SAW menjelaskan, ketika seseorang contoh dalam sholat tadi itu sampai tidak ingat jumlah rakaatnya pun ternyata ada solusi. Ketika seseorang ragu-ragu jumlah rakaat 2 atau 3, maka diyakini yang sedikit jumlahnya, yaitu 2. Dan solusinya adalah sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah mengapokkan setan, dalam rangka untuk supaya setan ini kapok. Dia sudah berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan hamba Allah yang sholat itu sampai lupa jumlah rakaat, ternyata tetap ada solusinya, yaitu dengan sujud sahwi. Sehingga setan ini seolah-olah percuma, walaupun tetap saja mereka, setan ini berupaya untuk mencuri, ya, dan merampok pahala seorang hamba yang sholat. Maka beliau memberikan contoh kondisi kita dalam sholat itu sebagai bahwa hati itu jika didominasi oleh hawa nafsu, maka zikir ini akan menyisih, dan yang tinggal di hati itu adalah setan. Wa'lam annahu qad ufiya an hadisin nafsi. Ketahuilah bahwa sesuatu yang terlintas di dalam hati itu dimaafkan.
Jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan sesuatu yang nanti menjadi sebuah niat atau tekad. Yang pertama, tingkatan paling rendah adalah namanya hadisun nafsi. Sekedar terlintas begitu saja di dalam pikiran atau hati kita. Nah, seperti ini walaupun terlintas jelek, terdetik, tetapi kemudian sudah hilang tanpa kita ingat lagi, maka hal seperti ini ma'fu, dimaafkan. Apabila ada dalam hati kita, pikiran kita terlintas sesuatu yang jelek, kemudian sudah tidak muncul lagi, kalau prosentase jelas di bawah 50%. Beda nanti kalau sudah azam, sudah niat, ini sudah hampir 100%. Dan azam atau niat inilah nanti yang akan mendapatkan pahala walaupun belum dilakukan. Beda kalau sekedar terlintas begitu saja, setelah itu gak kepikiran lagi. Maka itu namanya hadisun nafsi. Dan seperti ini ma'fu. Wa yadkhulu fi dzalika ma humimat bihi. Wa man taraka dzalika khaufan min Allah taala wa nadama ala himmatihi kutibat lahu hasanah. Beda dengan yang sudah merupakan himmah, sudah merupakan sebuah tekad yang kadar tekad itu sudah di atas 50%. Kalau sampai tekad itu sesuatu yang jelek dan dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kalau belum dilakukan, maka belum dicatat sebagai satu dosa. Wa in tarakahu li'aikin rajauna lahu al-musamahah. Maka jika dia meninggalkan karena suatu halangan, maka kita berharap ia diampuni. Illa an yakuna azman, kecuali tadi sudah menjadi sebuah azam. Fa innal azma alal khati'ah khati'ah. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah sampai itu menjadi sebuah tekad bulat, kemudian karena satu halangan tertentu, bukan karena takut kepada Allah, maka kata beliau ini sudah dicatat sebagai sebuah dosa. Buktinya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, beliau menyatakan idzal taqal muslimani bisai fihima, jika ada dua orang muslim bertemu dengan masing-masing membawa kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Orang yang membunuh dan yang dibunuh ini masih dihukumi muslim. Kenapa? Jelas-jelas Nabi mengatakan idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu seperti membunuh ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qila fama balul maqtul. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, orang yang membunuh, ya jelas Nabi, dia masuk neraka. Lalu terus bagaimana dengan kondisi orang yang dibunuh? Kan dia menjadi korban. Apa jawab Nabi? Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Yang dibunuh pun sebenarnya memiliki keinginan juga untuk membunuh saudaranya, namun kalah cepat begitu saja.
Kedua-duanya memiliki azam, memiliki tekad untuk saling membunuh. Namun siapa di antara keduanya yang lebih cepat ini, dia yang bisa membunuh sementara saudaranya menjadi terbunuh. Tetapi dua-duanya sudah punya azam, sudah punya tekad untuk saling membunuh. Maka oleh Nabi dua-duanya divonis di neraka. Wa kaifa la taqaul muakhadhah bil azmi. Alasannya adalah bagaimana tidak hukuman itu diberikan kepada orang yang sudah punya tekad. Wal a'mal bin niat, sementara amalan-amalan tergantung pada niatnya. Ini. Tentu layak orang yang sudah punya tekad kemudian dia meninggalkan itu bukan karena Allah. Jadi orang yang punya tekad melakukan suatu dosa, kalau dia meninggalkan itu karena Allah, itu yang akan diberi pahala. Tapi kalau dia meninggalkan itu bukan karena Allah, maka kasusnya sama seperti orang-orang yang tadi saling membunuh. Sudah punya niat untuk mengambil barang milik orang lain. Ternyata begitu noleh ke atas ada CCTV. Akhirnya bukan karena Allah takutnya dia, tapi karena CCTV itu. Sebab kalau nggak ada CCTV, maka azam dia, tekad dia untuk melakukan pencurian itu akan dia lakukan. Beda kalau takut dia karena Allah, maka itulah yang diberi pahala. Wahal al-kibru war-riya'u wal-ujbu illa umurun batinah. Yang menjadi alasan bagi beliau juga, bukankah kesombongan, riya, ujub, bangga terhadap diri, itu adalah perkara-perkara batin, perkara-perkara hati, dan itu semuanya dosa. Sombong itu adalah perkara hati. Riya itu juga perkara hati. Bangga juga perkara hati, perkara batin. Walau anna insanan ra'a ala firashihi ajnabiyah, kata beliau ini permisalan, seandainya ada seorang laki-laki yang melihat di atas ranjangnya wanita asing, bukan istrinya, moro-moro ndukure kasur kamar iki kok ana wong wedok, tapi dia tahu bahwa itu bukan istrinya. Dhannaha zaujatuhu lam ya'sam biwatiha, tapi dia mengira, ini yang pertama, penulisan beliau yang pertama, dia mengira itu istrinya, ya. Kemudian dia menggaulinya. Walau ra'a zaujatahu wa dhannaha ajnabiyyah asima biwatiha. Beda kalau misalnya dia melihat wanita asing di dalam kamarnya, tapi kemudian dia melihat istrinya ada di tempat lain. Dia sudah yakin kalau itu bukan istrinya. Tapi kok kenapa ada di kamarnya? Ya, tidak tahu. Sehingga dia gauli wanita tersebut, maka seperti ini jelas dosa. Kenapa? Karena ini muta'alliqun bi aqdil qalbi, berhubungan dengan kesepakatan akad hatinya. Dia sudah tahu istrinya tadi ada di ruang tamu, kok jero kok klambine kok podo, rambutnya ya podo. Akhirnya digauli. Padahal dia yakin kalau di ruang tamu tadi ya istrinya. Beda kalau misalnya sudah tidak ada orang, ternyata di dalam kamarnya ada orang yang perawakannya persis, bajunya juga biasa dipakai, kemudian digauli. Kata beliau, kalau seperti itu lam ya'sam, tidak berdosa. Cuman kan ada tahapan-tahapan, dia bisa tahu loh, ternyata di wasno raine kok duduk misalnya, kok raine, wajahnya kok bukan. Cuman beliau memisalkan seperti itu, sesuatu yang dia tidak ketahui, ya, maka hal tersebut tidak menjadikan dosa bagi dia. Nah, ini bahasan pertama tentang keajaiban-keajaiban hati. Faslun fi sabatil qulub alal khair. Berikutnya pasal tentang bagaimana tetapnya hati di atas kebaikan.
Wa qad waradal hadisu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana katsiran ma yad'u wa yaqulu. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Dikatakan hati itu qalbun karena memang makna qalaba itu membolak-balikkan, membalik, sehingga hati itu tidak bisa ditebak, akan mudah berbolak-balik. Sehingga kita memohon kepada Allah, kalaupun itu hati kita mudah bolak-balik, maka mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita di atas agamanya dan memalingkan kita untuk selalu taat kepadanya. Maka doa ini jangan sampai kita tinggalkan untuk meminta kepada Allah subutu qulubina, kokohnya tetapnya hati kita ala dinillahi ta'ala, di atas agama Allah. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, mislul qalbi kamisli rishatin bi ardi falatin tuqallibuhar riyah. Permisalan hati itu seperti permisalan bulu yang ada di padang pasir yang dihembuskan oleh angin. Bulu yang ada di padang pasir, anginnya begitu kencang, maka bulu itu pun diterbangkan ke sana kemari. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa'lam annal quluba fis sabati alal khair wasyarri wat taraddud bainahuma salasah. Ketahuilah hati di dalam masalah ketetapan di atas kebaikan dan kejelekan ataupun ragu-ragu di antara keduanya, ini ada 3 macam. Hati yang berada di atas ketaatan atau kejelekan atau ragu-ragu di antara keduanya, ini kata beliau ada 3 jenis. Yang pertama al-qalbul awal, hati yang pertama adalah qalbun ummira bittaqwa, hati yang dimakmurkan dengan ketakwaan. Wa zukkiya birriyadah, dan disucikan dengan riyadah. Riyadah itu kalau dalam bahasa gampangnya, mudahnya, itu olahraga, itu namanya riyadah. Dalam istilah orang-orang dahulu, termasuk ketika mondok, riyadah itu upaya untuk mendidik hati atau jiwa dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Puasa misalnya, ini salah satu bentuk riyadah, karena puasa itu salah satu bentuk pendidikan, mengolahragakan hati supaya hati itu sehat. Makanya dulu kalau mondok, sing akeh riyadah, sing akeh latihan olahraga hati, pendidikan hatinya. Bahasa lainnya tirakat. Tirakat ini juga dalam bahasa Arab, taroka yatruku, artinya meninggalkan. Artinya dia mengekang dirinya, meninggalkan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, bentuk tirakat atau riyadah yang paling umum adalah dengan puasa. Wa tuhira an khaba'isil akhlak, dan disucikan dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi jenis hati yang pertama adalah hati yang dimakmurkan dengan ketakwaan, disucikan dengan riyadah. Zukkiya birriyadah wa tuhira, ini hampir sama maknanya, disucikan pula dibersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela.
Fataqdahu fihi khawatirul khair min khazainil ghaib fa inda dzalika yamudduhu bijunudin la tura wa yahdihi ila khairatin ukhra. Sehingga hatinya akan terdorong, terbuka untuk melakukan hal-hal kebaikan. Min khazainil ghaib, dari sumber-sumber yang gaib. Maksudnya adalah hatinya akan tetap melakukan kebaikan walaupun dia tidak dilihat oleh orang. Fa inda dzalika yamudduhu bijunudin la tura. Maka dalam kondisi seperti itu dia akan ditolong oleh tentara yang tidak dilihat, yaitu para malaikat. Wa yahdihi ila khairatin ukhra, dan dia akan diberi bimbingan hidayah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi hati yang dimakmurkan dengan ketakwaan, kemudian disucikan dengan upaya-upaya tadi riyadhah dan dibersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela, maka akan terbuka untuk melakukan hal-hal kebaikan walaupun dia tidak dilihat oleh orang. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan mengirimkan para malaikatnya untuk menolongnya dan membimbingnya menuju kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita jika sudah selesai dari satu bentuk amal ibadah, hendaknya menyusul dengan amal ibadah yang lain. Fa idza faraghta fansab. Kita hafal, tapi kita perlu tahu makna ayat ini. Fa idza faraghta, jika kamu sudah selesai melakukan satu jenis amal ibadah, fansab, maka tetaplah. Maknanya ini kata para ulama tafsir, tetaplah istiqomah untuk melaksanakan ketaatan itu di waktu-waktu berikutnya. Yang kedua, kalau kamu sudah selesai dan capek melakukan satu jenis ibadah, ganti dengan jenis ibadah yang lain. Variasi. Ketika kita capek sholat malam misalnya, berdiri, ganti dengan kita duduk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mungkin kita sudah capek lisan kita, ganti dengan zikir. Karena untuk membaca Al-Quran butuh konsentrasi mata, kemudian juga kita harus benar-benar tidak boleh lengah karena akan salah. Tapi kalau zikir dengan lisan, dengan kita memejamkan mata kita bisa. Sehingga beralihnya satu jenis ibadah ke jenis ibadah yang lainnya, ini menjadi bentuk dibimbingnya hati orang tersebut karena dia memiliki hati yang jenis pertama tadi, terbiasa dimakmurkan dengan ketakwaan, kemudian dilatih dengan latihan-latihan, dan juga dihilangkan akhlak-akhlak yang tercela dari dirinya. Jenis hati yang kedua adalah qalbun makhdulun, yaitu hati yang makhdul. Makhdul itu terbuang. Mashunun bil hawa, yang penuh dengan hawa nafsu. Mundisun bil khaba'is, atau munaddasun bil khada'is, bil khaba'is, dikotori dengan kotoran-kotoran. Mulawwasun bil akhlaqidz dzamimah, dan juga dipenuhi, dikotori, dicemari dengan akhlak-akhlak yang tercela. Fayaqwi fiha sultanu syaitan, sehingga kerajaan setan di situ kuat. Littisai makanihi, karena memiliki lahan yang luas di dalam hatinya. Wayad'ufu sultanul iman,
dan kerajaan iman menjadi lemah. Wa yamtali'ul qalbu bidukhanil hawa, dan hatinya pun penuh dengan asap hawa nafsu. Faya'dumun nur, dan cahaya hilang, tidak ada di situ. Wa yasiru kal ainil mumtali'a bidukhan. Ini seperti mata yang dipenuhi dengan asap. Ketika di depan mata kita banyak asap, la yumkinuhan nadhar, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk melihat. Wala yu'assiru indahu zajrun wala wa'dun, sehingga tidak ngefek ya bagi dia peringatan dan nasihat. Ini hati yang kedua, yaitu hati yang dibuang, ya, penuhi hawa nafsu, dikotori dengan kotoran-kotoran, dicemari dengan akhlak-akhlak yang tercela, sehingga yang bercokol, yang kuat di situ adalah kerajaan setan, karena memiliki wilayah yang luas di dalam hatinya, karena penuh dengan tadi hawa nafsu, kotoran-kotoran hati, akhlak-akhlak yang tercela, sehingga di situ kerajaan iman pun menjadi sangat lemah. Hatinya dipenuhi dengan asap kabut hawa nafsu, sehingga cahayanya pun tidak ada. Ini seperti mata yang dipenuhi dengan asap, sehingga mata itu tidak bisa melihat, sehingga akhirnya pun peringatan, nasihat tidak bermanfaat. Kemudian wal qalbus salis, hati yang ketiga jenisnya adalah qalbun yabtadi'u fihi khatirul hawa fayad'u ila syarri. Ini yang diantara keduanya, antara kebaikan dan kejelekan. Hati yang yabtadi'u, dimulai di situ khatirul hawa, yaitu dorongan hawa nafsu, fayad'uhu ila syarri, sehingga menyeretnya, menyerunya menuju kejelekan. Fayalhaquhu khatirul iman, kemudian setelah itu ya ada dorongan keimanan, fayad'u ilal khair, sehingga setelah itu dia pun melakukan kebaikan. Sehingga hati seperti ini di antara kebaikan dan kejelekan. Kadang-kadang karena besarnya dorongan hawa nafsu, maka dia pun melakukan kejelekan. Kadang-kadang kuatnya dorongan keimanan, maka dia pun melakukan kebaikan-kebaikan. Misaluhu, permisalannya adalah an yahmila syaitanu hamlatan alal aqli. Ketika setan itu menyerang ya, akal, kemudian wayakwi da'il hawa, dan seruan menuju hawa nafsu itu kuat, wayakulu, maka dia mengatakan, ama tara fulanan wa fulanan kaifa yutlikuna anfusahum fi hawaha. Tidakkah engkau melihat fulan dan fulan, bagaimana dia bisa membebaskan hawa nafsu mereka, melampiaskan hawa nafsu mereka, hatta ya'uddu jama'atun minal ulama, sampai dia menyebutkan beberapa nama para ulama, fatamilun nafsu ila syaitan, sehingga dia pun jiwanya condong kepada setan, fayahmilu al-mulku hamlatan ala syaitan, sehingga dia tidak bisa menguasai bawaan setan tersebut. Jadi ketika akal diserang oleh setan, kemudian setan ini akan mengatakan, tidakkah engkau melihat fulan dan fulan, dia adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu mereka, tapi toh akhirnya menjadi orang yang baik. Dia pun akhirnya bertobat. Dia menyebutkan kisah beberapa ulama yang asalnya maksiat, berdosa, kemudian Allah beri hidayah, sehingga dia pun terpengaruh, wis gak apa-apa, maksiat dulu,
Toh banyak kisah yang menyebutkan Allah memberikan taubat dan menjadikan orang tersebut menjadi bagian dari para ulama. Dan ini termasuk bisikan setan. Dia mengira bahwa Allah pasti akan memberinya hidayah, sehingga dia terpengaruh dengan cerita-cerita yang memang itu bisa jadi benar, sehingga dia memiliki keyakinan yang sama, padahal belum tentu Allah memberikan hidayah, sehingga dia nyaman untuk melakukan maksiat dan dosa dan berharap Allah memberikan hidayah. Dan inilah kata Nabi SAW, orang yang jahil, orang yang ajiz, orang yang bodoh, berbeda dengan orang yang cerdas. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal setelah kematian. Wal ajiz, orang yang lemah akalnya, maka dia orang yang mengikuti manittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia mengatakan Allah akan mengampuni aku. Wa yaqulu hal halaka illa man nasiyal akibah fala taghtarru bi ghaflatin nas an anfusihim. Ara'aita law waqafu fis sayfi fis syamsi walaka baitun baritun akunta tuwafiquhum am tatlubul maslahah wala tukhalifuhum fima yu'awwilu ilan nar fatamilu nafsu ila qaulil malik ila qaulil malak wa yaqau at-taraddud baina al-jundaini. Atau bisa jadi seseorang yang di dalam hatinya terjadi pertentangan antara bisikan-bisikan setan dan bisikan malaikat, sehingga dia menjadi ragu-ragu, ila an yagliba 'alal qalbi ma huwa aula bihi, sampai sesuatu yang lebih utama itu yang akan dia condong kepadanya. Faman khuliqa lil khairi yussira lahu. Dan barang siapa yang ditakdirkan mendapatkan kebaikan, maka dia akan dimudahkan. Waman khuliqa lisyarri yussira lahu. Barang siapa yang ditakdirkan memang melakukan kejelekan, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan kejelekan tersebut. Dan ini banyak menjangkiti kita, at-taraddud, ya, antara hati yang dominan baik dengan hati yang dominan jelek. Banyak di antara kita yang berada di jenis hati yang ketiga ini. Dorongan ada dari setan, dorongan ada yang dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 125 berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka hatinya akan dilapangkan menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang dikehendaki disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka Allah jadikan dadanya ini sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama, sempit, kemudian gundah, sedih, gerundel, seolah-olah dia hendak naik ke langit. Orang yang dikehendaki diberi hidayah, maka hatinya akan dilapangkan. Mudah untuk melapangkan hatinya menerima hidayah tersebut. Tapi kalau sudah Allah sesatkan, maka tidak ada celah hidayah itu masuk karena hatinya sangat sempit. Dimisalkan oleh Allah seperti orang yang akan menuju langit. Orang menuju langit itu tidak bisa nafas karena sudah tidak ada oksigen kalau ke atas. Maka butuh alat tertentu, ya. Dan jadi dari ayat ini maka ilmuwan itu akhirnya mengetahui bahwa di langit tidak ada oksigen. Kalau sudah keluar dari atmosfer, maka harus punya
alat tertentu untuk hidup di sana, di atas. Kemudian di akhir ini beliau berdoa, Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Ya Allah, berilah kami taufik menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Dan ini menjadi akhir dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.